Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Wildan Taufik Ramdhani di channel Caraku. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman ya terkait workspace yang ada di aplikasi CorelDRAW. Jadi teman-teman, sebelum mendesain tentunya kita harus paham dulu ya terkait aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awal ya ketika teman-teman membuka aplikasi CorelDRAW. Tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kebetulan saya menggunakan aplikasi CorelDRAW X8 ya. Digunakan oleh saya kurang lebih mungkin kemarin sudah 2-3 tahun ya saya menggunakan CorelDRAW X8 gitu ya. Di sini untuk membuat project teman-teman bisa langsung ke new document ya, dan kita biasanya dituntut untuk membuat create a new document di sini. Nah, untuk namanya misal di sini project 1 ya teman-teman misalnya. Nah, untuk ininya bisa kita custom saja ya. Ini biasanya untuk preset destinationnya ini custom gitu ya. Tapi kalau semisal teman-teman mau merubah warnanya juga silakan gitu ya, mau RGB atau CMYK silakan. Terus untuk ukurannya juga silakan ditentukan. Ini ada beberapa ukuran yang sudah disediakan oleh aplikasinya sendiri gitu ya, tergantung kebutuhan teman-teman gitu ya, seperti itu. Terus di sini ada keterangan daripada ukuran ya atau size-nya di sini untuk lebarnya dan ini untuk tingginya. Lebar dan tinggi gitu ya. Terus di sini ada keterangan unitnya. Ini unitnya bisa dirubah juga teman-teman, sesuai dengan kebutuhan. Kalau misal teman-teman mau bikin banner lebih mudah, mungkin ini diganti dengan meter gitu ya. Tapi kalau ukurannya teman-teman bikin untuk desain undangan, terus desain cutting stiker dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Nah, gunakan senti saja gitu ya. Tapi biasanya kalau cutting stiker juga biasanya orang-orang suka gunakan milimeter karena dihitungnya per mili biasanya gitu. Di sini ada number page-nya ya, nomornya mau nomor berapa bisa diatur teman-teman di sini. Di sini ada primary color mode, untuk warnanya seperti apa di sini, mode yang digunakan warnanya. Nah, perbedaannya kalau RGB biasanya teman-teman ini digunakan untuk misal publikasi di media sosial gitu ya, supaya kalau hubungannya itu dengan digital gitu ya, dengan digital. Jadi kalau misal teman-teman kebutuhannya hanya untuk diposting ya di media sosial atau disimpan di HP atau di komputer atau di laptop ya, gunakan RGB saja supaya warnanya tidak berubah. Biasanya kalau format di HP itu kan RGB ya, red, green, blue. Sedangkan kalau kebutuhan teman-teman untuk mendesain itu untuk dicetak, maka gunakan CMYK. Mau cetak banner, mau cetak kemasan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi gunakan CMYK, cyan, magenta, yellow, K-nya ini hitam, BK ya. Teman-teman bisa cek di printer gitu ya. Kalau sudah ya, ini color settingnya tinggal diatur gitu ya. Sebenarnya ini gak usah diatur ya untuk color settingnya, langsung saja gitu ya. Nah, kebetulan saya akan memberikan satu pembahasan ya terkait mengenal aplikasi CorelDRAW gitu ya. Oke, kita klik OK saja. Nah, di sini kita akan mengenal terkait workspace yang ada di aplikasi CorelDRAW. Nah, di atas tentunya ini adalah jendela bar. Teman-teman bisa meminimize di sini atau setengah bar gitu ya. Dan ini di close tergantung kebutuhannya. Kalau sudah selesai biasanya di close. Kalau belum selesai dan masih ingin mengerjakan project, bisa di minimize gitu ya. Nah, di bawahnya ini ada menu bar dengan berbagai macam fungsi ya.
Oke, dengan berbagai macam fungsi ya. Nah, contoh di sini ada new project. Nah, ini biasanya untuk membuat project gitu ya, membuat project baru atau CTRL-N di keyboard. Jadi kalau misal teman-teman ingin buat project, ini klik saja CTRL-N di keyboard. Ada 5 cara, saya sudah bikin tutorialnya ya di YouTube ini gitu ya. Terus di sini ada new from template. Ya, kalau misal untuk pembuatan project template, teman-teman bisa gunakan ini gitu ya. Nah, ini untuk project ya. Project yang sudah teman-teman buat nanti bisa di open di sini atau CTRL O gitu ya. Nah, di sini juga ada save. Biasanya kalau ini close ya. Ini kalau beberapa misal aplikasi yang sudah dibuka, misal ada satu, close saja. Tapi kalau misal aplikasi Corelnya atau projectnya banyak, ingin di close semua, klik ini saja gitu ya. Otomatis nanti aplikasinya akan close secara otomatis gitu ya. Di sini ada save ya. Kebetulan saya belum buat projectnya gitu. Jadi ini tandanya seperti ini. Kalau saya buat objek terlebih dahulu, nah otomatis ini akan berubah. Nah, seperti itu. Dan ini bisa perbedaan daripada save dengan save as. Kalau save ini biasanya awal pertama teman-teman buat project ya. Kalau ingin nge-save lagi, misal udah kita geser misalnya, kita geser, terus ingin di save lagi, otomatis nanti bisa save as, bisa save. Tapi kalau ingin menduplikasi, misal teman-teman buat projectnya banyak gitu ya, takut ada revisi ya, yang itu butuh, yang ini butuh, nah maka teman-teman bisa save as gitu ya, atau bisa menekan CTRL Shift S. Jadi ini sangat bermanfaat gitu ya. Ketika nanti ada beberapa pilihan, teman-teman gak usah save ya. Ya, meskipun biasanya suka ada backup ya di aplikasinya juga. Di file mentahnya biasanya kalau di save itu ada backup, tergantung settingan awal pas teman-teman install gitu. Apakah backupannya itu diaktifkan atau tidak, seperti itu. Dan ini save as template ya, hubungannya dengan yang atas tadi. Seperti itu. Di sini ada beberapa juga. Ini yang paling penting ya, ada import, ada export ya di sini. Kalau ini memasukkan, kalau ini mengeluarkan ya. Jadi kalau semisal nanti hubungannya teman-teman misal bikin logo ya. Misal bikin logo, kalau teman-teman ingin bikin logo di aplikasi CorelDRAW terus ingin di JPEG kan, di PNG kan atau PNG, teman-teman tinggal export atau CTRL-E seperti itu. Otomatis seperti itu ya teman-teman. Nah, terus ke bawahnya di sini ada publish ya. Ini sebenarnya untuk ekspor ke format PDF ya, dokumen seperti itu. Dan ada yang keliru ya teman-teman. Di sini ada beberapa yang mungkin jadi perhatian biasanya ketika ngeprint gitu ya. Ketika ingin ngeprint, teman-teman suka kepotong dan sebagainya. Nah, maka nanti ketika ngeprint di sini ya, di sini ada print. Di sini harus ditentukan dulu gitu ya. Satu, ditentukan printernya, tergantung format printer yang digunakan ya. Terus setelah ini, nah ini yang biasanya orang-orang keliru. Nah, di sini harus disesuaikan gitu ya. Harus disesuaikan. Jadi ketika nanti teman-teman mau ngeprint, sesuaikan pertama ukuran kertas, sesuaikan dengan project yang sudah kita buat ukurannya berapa. Terus jenis kertasnya di sini ya, jenis kertasnya juga. Kalau misal ingin ngeprint stiker, biasanya pakai kertas inkjet khusus stiker gitu. Terus ada kertas foto ya, biasanya premium glossy gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi supaya teman-teman nanti tidak salah finishingnya gitu ya, hasil karyanya, maka tentukan dulu gitu ya, tentukan dulu. Oke, nanti berpengaruh juga terhadap warna seperti itu. Nah, oke, selanjutnya ini masih di file ya. Di sini juga ada exit ya, atau keluar ALT F4. Jadi kalau misal teman-teman ada masalah misalnya, maka bisa dengan solusi ALT F4. Oke, untuk file menu
untuk di menu bar ini edit file tidak saya semua bahas. Saya akan fokus ke toolbox atau toolbar di sini. Oke, yang paling atas ini adalah Pix Tool ya. Nah, Pix Tool ini berfungsi sebenarnya sebagai pengganti tangan ya, atau pengganti mouse. Jadi teman-teman bisa menggerakkan, memilih atau menyeleksi ya. Tugasnya ini adalah menyeleksi. Nah, di sini bisa select position atau objek-objek yang mungkin teman-teman bisa dikecilkan, dibesarkan, ditarik atau didorong. Nah, seperti ini. Jadi ini fungsi daripada Pix Tool ya. Jadi kalau teman-teman sudah buat project, misal buat project lagi ya, misal buat lingkaran lagi, maka ketika ingin menggeser, teman-teman banyak kendala pemula itu seperti ini. Malah banyak bikin lingkaran. Maka solusinya teman-teman harus ke Pix Tool. Jadi maaf, setelah teman-teman buat project atau buat objek misalnya, ini harus kembali lagi ke Pix Tool seperti ini. Paham ya? Oke, selanjutnya di sini ada Shape Tool ya. Nah, Shape Tool ini sebenarnya berfungsi banyak manfaatnya gitu ya. Kalau di teks biasanya, contoh nih, saya akan buat teks di Text Tool. Misal Wildan Taufik Ramdhani. Oke, ini untuk di teks ya. Fungsinya untuk merubah teman-teman, atau mengedit lah bahasanya, mengedit objek, bisa karakter, atau di sini dikatakan adalah manipulasi gitu ya. Jadi bisa memanipulasi. Kalau di Adobe Photoshop biasanya memanipulasi itu identik dengan foto. Nah, kalau di sini identik dengan memanipulasi objek. Nah, di sini ada teks, teman-teman. Ini hubungannya biasanya dengan memanipulasi paragraf. Nah, misal ini agak renggang, teman-teman bisa mengatur gitu ya. Nah, seperti ini. Ini juga tuh ke sampingnya seperti ini. Jadi bisa diatur menggunakan Shape Tool seperti itu. Jadi gak usah khawatir ketika teman-teman misal ada sesuatu yang kurang enak dilihat, misal dalam segi teks, maka untuk jaraknya bisa diatur oleh Shape Tool. Kalau di objek, objek bentuk, ini bisa merubah bentuk. Ini misal kotak ya, persegi. Ini bisa dirubah misal jadi lingkaran tuh ya. Bisa jadi lingkaran. Nah, tergantung kebutuhan kita gitu ya. Tergantung kebutuhan kita. Oke, contoh saya matikan nih lingkarannya, CTRL key. Akan ada titik nol. Ini juga bisa fungsi dari Shape Tool tuh seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi Shape Tool itu intinya berfungsi sebagai memanipulasi atau merubah karakter gitu ya dalam sebuah objek. Nah, terus selanjutnya di bawahnya ada Eraser Tool. Ini fungsinya sebagai alat penghapus sebenarnya ya. Sebagai alat untuk menghapus. Oke, seperti ini ya. Nah, ini bisa disesuaikan untuk ukurannya oleh teman-teman. Nah, jadi sebenarnya teman-teman bisa mengaplikasikannya ketika teman-teman tahu gitu ya akan tool-toolnya. Oke, di bawahnya juga ada lagi nih. Ini ada eraser, terus ada crop. Ya, crop itu memotong. Nah, misal ini area yang dipilih gitu ya, dipotong tadi. Oke, gitu ya. Terus selanjutnya ada zoom ya. Di sini ada zoom in dan zoom out. Fungsinya untuk menzoom. Kalau plus, kalau zoom out ada tanda min di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, terus selanjutnya ada freehand. Nah, di freehand ini fungsinya untuk menggambar objek secara bebas ya. Nah, di sini ada nih. Jadi membuat objek secara bebas tuh dalam artian teman-teman bisa menggambar sesuai dengan keinginan. Bagusnya memang kalau menggunakan freehand ini pakai pen tab ya. Jadi ada pensil,
nanti pensil khusus ya untuk desain atau pen tab ya, nanti bisa diaplikasikan dan teman-teman bisa mendesain menggunakan itu ya. Cuman kalau semisal menggunakan mouse memang agak lumayan sulit seperti itu. Terus di sini banyak lagi ya, nanti saya terangkan. Oke. Nah, contohnya yang pen tool sama ya, yang pen tool cuman agak teratur. Nah, fungsinya sama untuk membuat objek. Kalau membuat objek secara manual bisa gunakan pen tool. Sini ya. Terus ada artistic media, ini ibaratkan brush ya, atau gambar garis memiliki karakter istimewa ya, seperti itu. Nah ini brush ya, misal contohnya kita pakai yang ini. Oh ini bisa dipilih tuh macam-macamnya mau seperti apa, jadi punya karakternya masing-masing gitu ya, seperti itu. Terus di sini ada rectangle tool. Rectangle tool ini berfungsi untuk membuat kotak. Nah kalau teman-teman ingin kotaknya sempurna ya, maka tekan CTRL ya. Kalau dilepas otomatis akan seperti ini. Nah ini ditekan CTRL nya, ini dilepas, ini tekan. Jadi kalau ingin utuh kotak maka tekan CTRL seperti itu ya. Terus ada ellipse tool. Nah ellipse tool itu berfungsi sebagai untuk membuat lingkaran. Jadi kalau misal ingin teman-teman buat lingkaran, gunakan ellipse tool gitu ya. Lingkarannya utuh, tekan CTRL nya, sama ya seperti tadi bikin kotak. Terus di sini ada polygon ya. Polygon ini bisa segi 5, tergantung di atas nih kebutuhannya, segi 6, segi 7, segi 8. Nah seperti misal nih kita gunakan shape tool lagi, bisa dirubah ya seperti ini. Ini juga bisa, misal double klik kita hilangkan lalu kita lengkungkan. Ini bisa seperti ini gitu ya. Nah, jadi banyak cara ya. Tool-tool ini bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhannya. Terus ada text tool ya. Text tool ini berfungsi untuk membuat teks gitu ya. Kalau diingin paragraf, teman-teman bisa seperti ini, nanti akan ada batasannya. Akan ada batasannya seperti ini tuh. Tapi kalau dibuatnya hanya diklik saja, itu tidak ada batasnya. Mau sampai 100 meter juga bisa sebenarnya. Nah, cuman terlalu panjang. Oke. Nah, di bawahnya di sini ada paralel ya. Di sini banyak kunci, baik di sini secara horizontal atau vertikal ya. Ini berhubungan dengan dimensi sebenarnya. Ya, berhubungan dengan dimensi. Tuh. Nah, langsung saja di sini juga ada straight line connector tool ya. Ini untuk mengkoneksikan sebenarnya, untuk mengkoneksikan antara garis satu dengan garis yang lainnya. Nah, di sini ada efek khusus. Nah, efek khusus di CorelDRAW ada 1 2 3 4 5 6. Ada bayangan ya. Ya, misal ini saya buat lingkaran, kasih warna. Terus kita bisa kasih shadow. Shadow itu bayangan. Nah, akan ada bayangan seperti ini. Terus di sini juga ada kontur. Nah, ada kontur. Misal saya buat lingkaran lagi, ada kontur di sini nih. Nah, kita kasih warna dulu. Nah, kita bisa tarik ke atas. Ini keluar ya, otomatis ketika kita kasih warna di sini. Nah, ini kontur ini berfungsi untuk membuat bentuk yang sama. Ya, membuat bentuk yang sama. Terus di sini ada blend. Jadi kalau teman-teman menggunakan blend, biasanya bentuknya sama dan ini menyerupai apa ya namanya? Menyerupai kalau hewan apa ya? Nah, contoh kita kasih blend di sini nih. Oke, nah seperti ini nih. Nah, misalnya ini kasih warna hitam, ini kasih warna kuning, maka akan jadi palet teman-teman. Nah, seperti ini. Di atas ini disesuaikan dengan kebutuhan. Mau ini misal 2, otomatis akan jadi 4 ya. Nah, seperti itu. Ini bisa jadi palet ya.
Terus ada transparan, fungsinya untuk memberi transparan gitu ya, efek transparan. Misal nih saya buat lingkaran ya, ini warna kuning, buat lagi lingkaran, ini warna biru, buat lagi lingkaran warna merah. Ini saya kasih efek transparan, maaf, dikasih transparan, maka akan jadi seperti ini. Oke ya, seperti itu. Terus di sini ada color eyedropper tool, fungsinya untuk mengadopsi warna. Nah, ini duplikasi warna, simpan di sini seperti itu ya. Tekan shift, duplikasi warna, simpan di sini. Nah, kalau ini interaktif sama sebenarnya ya, untuk memberi warna. Jadi warna yang sudah kita adopsi juga sebenarnya bisa digunakan di interaktif. Nah, contohnya nih, ketika klik ini akan berubah warnanya seperti itu. Oke teman-teman, sementara itu saja ya untuk mengenal toolbox dan menu bar, hanya file saja tadi dibahas ke Bapak. Nanti untuk di sesi yang kedua terkait mengenal aplikasi CorelDRAW, insya Allah ya. Jadi intinya teman-teman harus mengenal dulu toolbar ya yang ada di aplikasi Corel, supaya nanti teman-teman mudah ketika ingin mendesain ya, apapun itu projectnya, mau yang ukurannya kecil sampai ukurannya besar, tetap teman-teman harus paham dulu terkait workspace yang ada di aplikasi CorelDRAW. Itu saja teman-teman untuk pembelajaran, belajar mengenal workspace yang ada di aplikasi CorelDRAW, terkhusus pembahasan terkait toolbar. Terima kasih, salam caraku. Jangan lupa videonya disupport, like, share, and subscribe, dan klik loncengnya supaya notifikasi video-video yang saya upload itu ada pemberitahuan di akun channel YouTube teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.